Hai Moms, kami adalah Wonderful Team, komunitas pegiat literasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami memiliki visi mencerdaskan anak bangsa dengan menebarkan kecintaan membaca sejak dini. Berbagai media edukatif dan buku yang menarik kami sediakan untuk anak-anak. Yuk bergabunglah bersama kami. Wonderful Team, a book for a bright future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vitamin A itu bisa didapat dari mana? Wortel ya. Ada yang sudah pernah periksa mata? Kalau gempa, adik-adik juga pakai helm. Kasian ya kak. Iya, kasihan tuh ya. Alhamdulillah, Dito segera ditanganin dan mendapatkan pertolongan medis. Saya senang sekali mengikuti Teenager Talk. Materinya bagus dan bermanfaat. Jadi tetap tenang, biasanya sudah diajari oleh pramugarinya. Badanku kok rasanya panas. Sakit gigi yang paling sering dialami oleh anak-anak. We have a memorization on Teenager Talk on Kids Medical Medcatan. Even the SDA couldn't lose this. Mohon doanya ya, Healthy Fans, MedEdu Indonesia bisa selalu memberikan edukasi kesehatan untuk anak Indonesia. Kenapa kalau kita kurang minum, kita pipisnya warna kuning? Crystallure. So precious. So impressive. The newest invention. Unveiled. Every single drop holds a secret. The greatest glow of gold peptide crystals. Presenting the innovative breakthrough from 10 years research. By combining in luxurious sensorial experience. Crystallure, a youthful glowing crystal skin, comes to reality. Yours truly, the greatest glow of gold peptide crystals. Crystallure.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman yang sudah bergabung di acara Kampung Ramadan Nagari. Sambil saya cek dulu siapa aja yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Mbak Noni yang sudah menyapa. Halo Mbak. Halo juga, selamat pagi. Terus selamat pagi. Apida. Backsoundnya bagus ya. Ada Mas Dr. Aiji, ada juga Fauzah, Eliza, Mbak Eliza. Selamat bergabung. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang ya sama salah satu narasumber yang paling fenomenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena Mbak Cai sedang mengamankan putra-putrinya, saya ikut sama teman-teman semua. Selamat datang Mbak Fauzah, kemudian Mbak Ika Eliza, udah ada Mbak Heni. Assalamualaikum. Sudah rame nih ya di Instagram Ibu Profesional Jakarta. Oke. Ada Apida Sokoma. Oke. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Ya, udah rame banget nih. Oke. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang THR ya, teman-teman. Udah semua. Biasanya kalau Lebaran itu kita bagi-bagi THR. Ada yang bagi THR, ada yang dapat THR. Nah, gimana sih cara ngaturnya? Nanti kita bahas bareng-bareng sambil ngobrol TikTok-an nih sama Mbak Cai dan juga saya. Oke, teman-teman sambil menunggu Mbak Cai, adakah lagi yang sudah bergabung? Oke. Kami dari Ibu Profesional Jakarta juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsor yang sudah menyponsori acara pada pagi hari ini. Ada banyak sekali nih. Oke, Mbak Cai sudah bergabung lagi. Sudah aman, Mbak Cai? Aduh, ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ya, beginilah Mak-mak live ya. Baik, terima kasih Mbak Retno yang sudah membantu saya menyapa teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya teruskan ya Allah, Mbak Retno ini multi talenta sekali. Selain jadi narasumber, juga mewakili saya sebagai host. Terima kasih ya Mbak Retno. Baik, Alhamdulillah ya, Ramadan sudah tiba. Siapa yang puasa hari ini, siapa yang puasa kemarin, sama saja, Alhamdulillah. Yang penting semoga ibadah kita lebih baik di bulan Ramadan ini.
Jangan lupa memperbanyak baca Qur'annya, jangan lupa ditambah sholat sunnahnya, jangan lupa ditambah sedekahnya, dan amalan-amalan lainnya. Nah, tidak ketinggalan ya dalam memeriahkan bulan Ramadan, Ibu Profesional Yogyakarta punya acara spesial. Sudah tahu belum ini namanya apa acara ini? Iya betul, Kampung Ramadan Nagari. Ada apa aja di Kampung Ramadan Nagari? Nah, yang jelas pantengin terus Instagramnya Ibu Profesional Yogyakarta. Karena di situ akan ada info tentang acara-acara yang diadakan oleh Kampung Ramadan Nagari. Dan acara ini tidak akan terselenggara tanpa dukungan dari para sponsor yang sudah sangat memberikan apresiasinya untuk kami. Saya bacakan para sponsor yang sudah membantu kami, yaitu ada Kipma Yogyakarta, belanja di Kipma aja. Lalu ada Mat Edu ID, online kelas edukasi kesehatan untuk anak-anak Indonesia. Terus ada Hima Yogyakarta, ada Lapak Asafir, Handmade Craft Store, Joglo Krawuh, tempat belajar, berkarya, dan berbagi. Lalu ada AK Edukids, juga ada Kristalur, Premium Halal Skincare, dan Make Up to Start Your Full Glow. Lalu ada Cendana Kids Store, terus ada Coklat ID, surganya penggemar coklat. Ada juga Gania Gift Jogja, melayani pembuatan gift box, hamper, parcel, dan buket snack. Selanjutnya ada Grow Up Merchandise, custom your merchandise. Lalu ada Pawon Biung, bumbu dan sambal homemade dengan rasa yang enak, alami, dan tanpa bahan pengawet. Selanjutnya ada Kabul Craft, dan yang terakhir ada Markas Albiru. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama para sponsor si Kampung Ramadan Nagari. Masya Allah, ini akan bertabur hadiah dan door prize, jadi jangan lewatkan live IG ini, karena kita akan membagi door hadiah. Oke? Nah, sudah tak sabar lagi ya, seperti yang saya utarakan awal tadi, juga sudah ada bocoran karena narasumber kita ini multi talenta, jadi sudah tidak asing lagi siapa yang akan hadir menemani kita pada pagi hari ini di acara Kampung Ramadan Nagari. Ada Mbak Retno atau biasa dipanggil Mbak Eno dari Leader RCIP. Wah, selamat pagi Mbak Retno, apa kabarnya? Selamat pagi. Terima kasih ya sudah membantu saya menyapa teman-teman di awal tadi. Siap. Sehat Mbak Retno? Alhamdulillah. Mbak Cai, apa kabar Mbak Cai? Alhamdulillah sehat. Masih awal-awal nih, masih seger nih, maksudnya masih jam-jam pagi, belum lemes. Iya, masih semangat ya. Iya. Anak-anak, keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk lebih detail. Siapa sih Mbak Retno ini? Biar teman-teman yang menyimak live ini tahu ya. Oke. Jadi, Mbak Retno ini punya nama lengkap Dwi Retno Utami dengan pendidikan Ilmu Ekonomi UGM. Lalu juga melanjutkan S2 ya Mbak ini? Iya, betul. Strategic Management UGM. Masya Allah. Ini lulusan bukan main-main ya. Aktivitasnya sehari-hari yaitu sebagai ibu rumah tangga, penggiat literasi finansial, entrepreneur, mahasiswi bunda produktif di Ibu Profesional, dan selanjutnya sebagai leader RCIP. Ya, itu dia profil singkat tentang narasumber kita. Dan tanpa berlama-lama lagi ya, kayaknya kita langsung
ngobrol, masuk ke materi ya Mbak ya? Boleh. Oke. Nah, Mbak Retno ini akan membawakan materi dengan judul Puasa Happy, THR Don't Worry. Siapa sih yang nggak mau THR ya? Semuanya dari anak-anak sampai orang tua juga mau kali ya. Tapi kali ini kita kan nggak selalu kan kita yang dikasih, kita kan pengen ngasih THR juga ya Mbak ya. Betul. Karena ada hadis menyebutkan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, tapi gimana ya biar kita tuh bisa menjadi orang yang bisa berbagi ya melalui THR tersebut untuk apa ya, menyemarakan Idul Fitri nantinya tentunya, dan untuk menambah ladang pahala kita sebagian dari sedekah. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal itu ya. Jadi, langsung saja dimulai Mbak Retno. Boleh di-share slide yang akan dibicarakan. Oke, terima kasih Mbak Cae. Saya izin share screen sedikit saja, biar teman-teman ada gambaran ya. Oke, saya mulai share screen ya. Apakah sudah terlihat? Semoga sudah ya. Tentang Ramadan Happy THR Don't Worry. Saya ada poin yang ingin saya sampaikan sedikit ya untuk Bunda semua nih yang pengen membagikan THR nantinya tanpa jebol nih keuangan keluarga kita. Nah, yang pertama kita perlu memahami dulu bahwa kita punya pemasukan atau pendapatan yang rutin biasanya kita miliki, dan juga pengeluaran atau pendapatan yang rutin juga, tetapi dengan adanya bulan Ramadan dan nanti menjelang Lebaran biasanya kita ada pendapatan dan pengeluaran yang tidak rutin. Nah, kalau pemasukan yang rutin itu biasanya ada gaji ya, saya contohkan di sini gaji. Ini saya ambil dari slide-nya dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ya. Gaji ya, umumnya gaji. Kemudian pengeluarannya itu apa? Biasanya adalah biaya hidup bulanan. Kemudian SPP bulanan anak, kalau misalkan sudah berkeluarga, pulsa, kemudian listrik, terus transportasi, dan biaya-biaya rutin lainnya yang biasa kita keluarkan. Nah, ada juga biaya yang tidak rutin. Misalkan ada pendapatan usaha, misalkan musiman gitu ya, dan misalnya naiknya pas bulan Ramadan. Nah, itu masuk ke dalam pendapatan usaha yang tidak rutin. Tapi kalau itu jadi pendapatan usaha rutin, nanti itu masuknya ke pemasukan rutin ya. Kemudian ada THR. Nah, ini yang akan kita bahas di sini, tunjangan hari raya. Kalau sebagai karyawan atau sebagai orang yang bekerja di ranah publik, kita biasanya mendapat THR ya. THR-nya beragam. Ada THR itu yang sudah ditentukan. Kalau sekarang tuh kan ketentuannya minimal 1 kali gaji ya. Tapi ada juga perusahaan atau instansi yang memberikan sesuai dengan keranjang nih yang sudah dipersiapkan THR-nya pada kita. Nah, pengeluarannya apa nanti kalau kita Lebaran itu? Nah, kita juga bisa kasih THR juga. Kemudian kita nanti ada mudik Lebaran. Nanti mungkin THR ini juga bisa dipakai untuk uang pangkal sekolah, mau tahun ajaran baru. Nanti juga ada yang disisihkan untuk pajak, untuk zakat, untuk nanti disiapkan juga untuk
Idul Adha selanjutnya gitu kan, itu harus kita perhitungkan juga. Jadi pertama kita pahami dulu kalau kita punya pemasukan rutin dan juga pemasukan tidak rutin. THR ini adalah salah satu bagian pemasukan atau pendapatan yang tidak rutin. Termasuk kita bagi-bagi THR ke ponakan, ke saudara, ke siapapun yang ingin kita bagi. Oke. Nah, di sini bagaimana sih alokasinya? Biasanya alokasinya itu, kalau di biaya rumah tangga ini biasanya 40% ya, sampai maksimal biasanya 50%. Nah, yang cicilan atau pinjaman, kalau misalkan Bunda semua ada pinjaman, itu pol maksimal itu kalau mau sehat keuangan kita itu sampai dengan 35%. Jangan lebih dari itu. Kemudian nanti kita perlu menyiapkan juga tabungan dan juga dana darurat gitu. Apalagi di masa pandemi ini gitu. Pada masa pandemi ini, tabungan 10% ini ada asuransi, kalau Bunda semua ada asuransi, misalnya investasi boleh, zakat infak sedekah jangan sampai lupa. Nah, saya mau menyoroti juga tentang tabungan dan juga dana darurat. Tabungan dan dana darurat ini menjadi hal yang sangat penting di masa pandemi ini, terutama dana darurat. Kalau dulu kita tidak terlalu memikirkan itu, tetapi saat pandemi ini kita tuh harus punya gitu. Kenapa? Tiba-tiba ada keluarga kita yang sakit, ada saudara yang sakit, atau kita harus pergi kemana dengan mendadak gitu ya. Kita harus punya dana darurat. Berapa besarnya? Besarnya adalah idealnya nih, saya bicara tentang idealnya ya. Idealnya kalau masih single, tapi sudah berpenghasilan, itu 3 kali pengeluaran bulanan. Tetapi kalau sudah berkeluarga, sudah punya putra-putri, nanti idealnya adalah 12 kali pengeluaran bulanan. 12 kalinya ini, itu idealnya. Tetapi Bunda semua nggak usah khawatir, oh banyak sekali, terus nanti gimana kebutuhan sehari-hari yang lain. Itu idealnya ya. Minimalnya adalah kita punya dana darurat itu, yang sebenarnya bisa kita sisihkan juga dari THR yang kita punya. Oke, sekian dulu ya. Ini gambaran tentang THR, bahwa THR itu adalah dana yang atau pendapatan yang tidak tetap, dan juga bagaimana mengalokasikan dana THR itu ataupun gaji kita secara umum. Itu Mbak Cae. Mungkin jadi Bunda semua ada gambaran ya. Iya, gambaran ya. Masih singkat sih ya, pasti masih abu-abu juga gitu. Berarti kalau Mbak No pribadi sebelum puasa dan setelah puasa ini ada ya Mbak perbedaan itu pemasukan dan pengeluaran alokasi dana tadi? Kalau pemasukan sih kurang lebihnya hampir sama ya, karena tidak banyak yang berubah secara signifikan gitu ya. Tapi kalau pengeluaran jelas berubah. Pengeluaran berubah di sini bukan dari kebutuhan sehari-hari sih kalau di keluarga saya ya, bukan. Terus makanannya jadi tambah banyak banget atau enggak. Kalau keluarga saya kebetulan tidak. Tapi ada banyak keluarga yang ketika Ramadan itu yang tadinya pengeluaran untuk makan misalkan 500.000 atau 1 juta gitu ya, tiba-tiba jadi 2 juta, itu kok membengkak banyak sekali gitu ya. Padahal logikanya nih Mbak Cahe, kan kalau tidak Ramadan itu kita makan sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Kalau Ramadan itu cuma 2 kali. Tapi terkadang kita memberikan apresiasi berlebihan mungkin ya, atau euforia karena udah puasa nih, terus akhirnya makannya tuh jajannya berlebihan, tuh sampai terlalu kenyang banget, kayak lapar mata. Nah, itu yang bikin jebol gitu. Terus dari sisi pengeluaran juga, kalau di Ramadan ini pastinya ada yang berbeda, yaitu dari sisi THR. Karena kami memberikan THR ya, baik untuk
keluarga ataupun kepada partner kami gitu. Nah, itu juga harus dialokasikan. Nah, gimana caranya mengalokasikan itu gitu? Kalau versi kami adalah dengan menyisihkan pendapatan dari beberapa bulan sebelumnya gitu. Karena porsi THR ini cukup besar bagi kami. Jadi harus kami alokasikan. Pernah dulu itu kami ya udah dari pendapatan bulan itu aja. Tapi ternyata banyak karena porsinya cukup besar, jadi langsung tergerus pendapatannya di bulan itu. Terus belajar dari situ untuk tahun-tahun selanjutnya akhirnya, oh ini juga bisa kok dipersiapkan dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi sebenarnya tidak harus uang THR yang kita dapatkan ini terus langsung kita bagi langsung habis gitu. Sebenarnya nggak harus begitu gitu. Jadi banyak cara untuk mempersiapkan diri, membagikan THR kepada yang kita ingin bagi, orang-orang yang ingin kita bagi, tanpa mengganggu cash flow keuangan harian kita. Itu Mbak Cai. Berarti banyak banget ya sebenarnya yang kebutuhan kita selama Ramadan ini sampai Idul Fitri tentunya, dan itu sebenarnya harus dipersiapkan sebelumnya, sebelum Ramadan ya, agar bisa tersisa untuk tadi kalau ingin membagikan THR untuk saudara-saudara dan yang lainnya. Nah, kalau tentang tadi beli baju baru untuk anak, untuk pribadi, untuk suami, beli sandal gitulah, kan ya kebiasaan di bulan Ramadan mau itu kan ya gitulah, merayakannya dengan apa-apa baru gitu. Nah, itu gimana? Ada tips nggak buat itu juga Mbak? Atau sebenarnya itu nggak penting sebenarnya, baju baru, sandal baru itu tadi Mbak? Kalau baju baru ya, alhamdulillah ya, sepatu baru, alhamdulillah kayak lagu ya. Apakah itu penting atau tidak, sebenarnya itu lebih ke culture di keluarga itu ya. Sejauh mana sebuah keluarga itu akan membangun kebiasaan untuk serba baru di hari raya Idul Fitri gitu ya. Kalau saya share di keluarga saya sendiri, di anak saya, suami saya, kami tidak pernah ya mengalokasikan khusus untuk membeli baju baru, kemudian sandal baru gitu-gitu di hari raya Idul Fitri gitu. Paling pol itu kami belikan anak-anak itu mukena sama sarung, dan itu pun sebelum Ramadan. Jadi biar nanti ketika Ramadan lebih semangat ibadahnya gitu. Tapi memang tidak ada salahnya kalau memberikan hadiah ya, karena sudah sebulan penuh nih ikut belajar puasa, anak-anak kita mau kasih apresiasi boleh banget. Yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai kita jor-joran beli itu gitu loh. Kita harus tentukan nih budgetnya berapa sih gitu. Kalau kita mau beli baju baru ini gitu, oh maksimal segini ya gitu. Bahkan banyak literasi ya, banyak artikel ataupun financial planner itu menyarankan kalau kita terima THR nih, misalnya dapat dari kantor, nah itu maksimal 20% untuk alokasi yang seperti itu, beli-beli, terus bagi-bagi, macam-macam gitu. Walaupun itu susah, tapi poinnya adalah kalau kita terima THR, jangan semua-muanya itu dibelanjakan atau dihabiskan. Tetap ada porsi yang harus kita tabung gitu. Karena sayang banget kan satu kali gaji yang harusnya bisa kita jadikan dana darurat misalkan, apalagi di pandemi ini, ternyata habis untuk belanja baju baru gitu. Terus nanti pas mau ngasih THR jadi berutang, kan ya jangan sampai itu terjadi gitu loh. Jadi memang harus dipersiapkan. THR itu juga harus mampu kita, jangan jor-joran. Beli baju baru juga jangan jor-joran banget, harus ada budgetnya. Kalau anak mereka gimana? Kalau anak mereka ya dikasih pengertian. Bajunya beli yang ini aja ya, gitu.
Kenapa ini udah bagus, ini gini ya pasti udah pinter lah ya sebagai ibu-ibu yang sudah sangat paham putra-putrinya. Jadi kita berikan edukasi kepada anak-anak, ini loh pilihnya yang ini aja, uangnya segini, cobalah terbuka tentang finansial kita juga kepada anak-anak. Oke, gitu Mbak Cai. Mbak Cai Baik, terima kayaknya kasih. ada Iya, ada pertanyaan pertanyaan ya. Ini ternyata perlu ya buat mengalokasikan buat investasi ya Mbak ya. Nah ini investasi ini contohnya kemana ya Mbak dengan alokasi yang hanya 5% ini? Ini 5% dari total pendapatan kita ya. Jadi misal begini, dari Ibu Heni ya, Mbak Heni terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Jadi kok cuma 5% ya? Gitu. Terus investasinya apa? Jadi maksudnya 5% di sini kita sisihkan dulu nih. 5% dari total pendapatan kita. Kalau misalkan cuma 100.000, gimana dong? Mau tim investasi apa? Nah, jangan khawatir, sekarang tuh banyak banget investasi yang sebenarnya aman ya. Dengan murah, misalkan emas gitu ya. Kan banyak nih emas yang poin seuprit gitu ya, kecil sekali itu, tetapi itu tetap investasi namanya dan harganya juga murah gitu. Tidak harus investasi itu yang berjuta-juta atau puluhan juta atau ratusan juta. Nah, itu pasti udah beda banget gitu ya kan. Tapi kalau 5% dari penghasilan kita, gitu, misalnya nih 5%-nya adalah 100.000 atau 50.000. Ternyata mau beli emas koin itu belum cukup. Gimana caranya kita sisihkan itu? Terus nanti di bulan selanjutnya kita gabungkan lagi 5%-nya nih. Nah, nanti kalau sudah cukup baru dimasukkan ke investasi. Mau beli uang atau mungkin nanti menggunakan sukuk atau mungkin reksadana syariah itu terserah saja. Cuman kalau mau amannya ya di emas sih saya kalau ini ngasih ide gitu ya. Bisa kecil-kecil tapi nanti lama-lama bisa jadi banyak. Itu Mbak Heni. Oke. Bisa nggak ya mungkin dari 5% itu misal belum pengen investasi yang agak bernilai seperti itu. 5% itu dikumpulin dulu dalam bentuk tabungan, tapi setelah ya cukup uangnya untuk investasi yang bernilai biar sekalian gitu bisa ya Mbak ya? Bisa banget. Yang penting uang untuk tabungan atau uang yang akan disiapkan untuk investasi itu dipisahkan dari rekening atau dari amplop belanja bulanan gitu. Soalnya penyakitnya kan biasanya kalau dijadikan satu habis. Berarti harus punya banyak amplop dan banyak rekening nih Mbak. Ya sebenarnya tidak harus banyak, tapi yang khusus tabungan, dana darurat itu pisahkanlah dari rekening harian, cash flow harian. Soalnya itu menggoda banget gitu. Oke, berarti penting ya. Jadi kita tuh harus mengatur punya rekening itu udah dipisahin ya. Rekening belanja, rekening yang misalnya untuk konsumtif seperti itu, rekening tabungan, dana darurat, investasi itu disendirikan gitu ya Mbak ya. Caranya ya biar apa istilahnya nggak keuti-uti gitu, nggak keuti-uti dananya. Iya betul banget Mbak Cai. Oke, terus kalau untuk THR ini yang agar itu keluarnya bermanfaat itu sasarannya siapa aja ya Mbak ya, kalau agar THR itu tidak salah sasaran dalam memberikannya. Kalau THR biar nggak salah sasaran itu, kalau kita dapat THR terus mau ngasih ke siapa aja gitu ya. Biasanya kan kita kasih ke keluarga, sebenarnya juga nggak salah sasaran juga karena kita berbagi rezeki kepada keluarga kita. Iya betul. Kemudian kalau zakat itu memang harus sudah dialokasikan sejak awal ya untuk zakat fitrah. Kemudian kepada siapa lagi? Coba kita lihat orang sekitar kita yang memang mungkin membutuhkan, bisa kita bagi juga. Gitu. Kemudian pertanyaannya adalah berapa besarnya yang harus kita alokasikan? Yang harus kita alokasikan itu adalah semampu kita. Jangan sampai kita itu makan gengsi ya, atau gengsi-gengsian,
saya mau kasih THR biar kayak itu jadi 100.000 gitu per anak gitu. Biar Padahal kita kelihatan sendiri keren gitu ya. biar kelihatan keren gitu. Padahal kita sendiri, wah dari mana nih uangnya? Terus akhirnya Boncos. pinjam-pinjam sana sini, ngos-ngosan gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kita kasih THR itu semampu kita. Kalau misalkan kita mampu 50.000, ya alhamdulillah. 20.000, alhamdulillah. Bahkan kalau misalkan kita mampunya kurang dari 10.000 gitu, tapi kok mau ngasih nggak enak ya. Coba kita ubah THR kita yang bentuknya uang itu ke dalam bentuk barang. Jadi kan sekarang banyak itu souvenir atau barang-barang yang mungkin bermanfaat ya, kecil-kecil bermanfaat, misalnya dompet kecil atau apa gitu ya, mungkin bisa untuk tempat uang lebaran misalkan harganya kurang dari 10.000, bisa kita beli itu. Jadi nanti kita kemas sendiri atau dikasih pita, diikat Cantik ya, betul. dibagikan. Oh, dapat ini kan tetap senang karena kan Iya betul. pada gift ya untuk orang yang dikasih gitu. Jadi jangan Nggak khawatir melulu soal nilainya ya Mbak ya. jangan soal nilainya gitu. Jadi jika ingin berbagi dalam bentuk THR tadi jangan membayangkan harus berupa uang yang nominalnya wow gitu. Tapi mungkin teman-teman yang penghasilannya sedang-sedang aja itu bisa dibikin sekreatif mungkin ya Mbak ya, memberikan sesuatu yang manis, berkesan, menarik seperti itu ya. Nggak harus yang bernilai terlalu mahal. Iya, bahkan ini Mbak Cai, uang koin aja nih, uang koin berapa ya, 500-an atau 200-an itu ditumpuk jadi satu, terus dimasukkan kayak plastik atau keranjang kecil, itu anak-anak kecilnya juga sudah senang banget bisa dimasukin ke celengan, itu ada bunyinya, kencing-kencing gitu kan, udah senang juga mereka. Iya ya, betul. Jadi kita harus tahu sasaran siapa, misal anak kecil, wah dia kan belum butuh uang banyak lah ya, misal kasih 2.000-an aja dikelinting, dikasih kita gitu ya, bisa ya Mbak ya? Bisa banget, itu udah senang banget. Mereka udah dapat mainan. Ada pertanyaan lagi kayaknya nih Mbak, pertanyaan masuk. Oh iya, dari Umuzi berkisah. Iya, Umuzi berkisah. Mbak gimana ya kalau di bulan-bulan lain nabung? Giliran THR baru belanja yang diidam-idamkan boleh? Oh, maksudnya giliran dapat THR gitu kali ya? Oh, baru belanja yang diidam-idamkan boleh gitu? Boleh dong, boleh. Jadi misalkan bulan-bulan kemarin udah nabung nih THR, terus mau buat beli ini nih, gitu, apa sesuatu yang beli baju baru atau beli tas baru yang dulu udah diincar nih. Boleh dong, tentu boleh. Karena sebenarnya THR itu kan namanya juga tunjangan hari raya. Jadi itu sebenarnya adalah hak kita juga untuk bisa memakai uang itu. Hanya saja kita perlu ingat bahwa THR itu jangan langsung dihabiskan gitu. Kalau THR itu langsung dihabiskan, nanti kayaknya tuh gimana ya, uang lewat aja, udah gaji bulanan kita juga kepake kan. Nah, THR juga habis, kayaknya nanti kita harus mulai lagi dari nol lagi untuk bulan selanjutnya gitu kan. Iya betul ya. Sayang banget kan kalau gitu. Karena kebiasaan nih ya kan, tadi udah diutarakan pengeluaran bertambah ya selama Ramadan, Idul Fitri, terus kan libur kan itu ya. Biar nggak jadi nol lagi saldonya itu gimana ya Mbak untuk mensiasati itu? Udah pasti mudik sana sini, apalagi sekarang udah dibolehin mudik lagi ya, pemerintah sudah memberikan rambu itu ke mertua, ke orang tua, ke paman, banyak yang dikunjungi. Nggak enak kalau nggak bawa sesuatu gitu kan. Tapi gimana, kita harus menyisihkan berapa nih biar nggak habis Idul Fitri kita boncos 0 rupiah gitu. Jadi sebenarnya begini Mbak Caya, kalau kita mau bermain logika nih sebenarnya, kalau di bulan tadi yang sudah saya katakan, bukan Ramadan itu kita makan sehari 3 kali, Ramadan sehari 2 kali. Kita perlu merealisasikan logika itu gitu. Maksudnya
Kalau mau 2 kali, ya sudah, beli makanan secukupnya untuk 2 kali gitu. Tidak harus yang lapar mata, terus bermewah-mewahan, makannya mau yang ini, yang tadinya nggak ada, nggak pernah dibeli, tiba-tiba yang sehari misalkan nih 50.000 untuk sekeluarga, tiba-tiba hari itu selama Ramadan jadi 100.000 gitu. Sebenarnya kan nggak masuk akal ya. Gitu. Tapi kan ya itu memberikan apresiasi yang berlebihan kepada diri sendiri gitu. Nah, jadi kita harus bisa mengendalikan diri. Gimana caranya bisa mengendalikan diri? Kita harus mempersiapkannya sebelum Ramadan. Misal, kita mau buka puasa di luar itu seminggu sekali, gitu ya? atau berapa kali gitu. Jangan setiap hari kita buka puasa di luar. Jelas dong nanti mampir-mampir sana sini itu banyak sekali. Terus kita bisa perkirakan, oh berarti kalau keluar itu budgetnya segini nih gitu. Kalau budgetnya segini berarti perginya ke sini. Habis itu udah jangan mampir-mampir beli yang lain lagi. Nah, kita butuh perencanaan itu. Misalkan seminggu sekali ya, atau seminggu 2 kali gitu. Sesuaikan dengan keuangan kita. Terus yang biasanya bikin boncos itu juga menu makan. Karena Ramadan Harus enak-enak itu tadi. harus enak-enak. Macem-macem. Padahal kan tubuh kita ini kan tidak harus mendapatkan makanan yang seperti itu dulu terus secara terus menerus gitu loh. Kita bisa variasikan, misalnya hari ini makan tempe, besok makan ikan misalkan gitu, besoknya lagi makan tahu gitu-gitu. Jadi ada ritmenya itu nggak masalah. Jangan terlalu memanjakan diri hanya karena kita berpuasa gitu. Bagusnya lagi kalau kita membiasakan diri juga untuk berpuasa di hari-hari selain Ramadan, misalkan Senin Kamis. Jadi kita sudah terpola. Kalau puasa itu sebenarnya makan ini sama ini tuh sudah cukup, nggak harus ya. beli yang macam-macam. Gitu. Jadi puasa ini juga bukan hanya menahan lapar, haus, tapi menahan nafsu keinginan yang berlebihan itu ya, merupakan salah satu poin puasa juga. Menahan lapar mata, ya itu tadi nafsunya tuh terlalu banyak. Nih ada komentar dari Mbak Arif Fatimah. Ya Pak Dokter mewakili nasib yang nggak dapat THR nih. Tahu aja maksudnya nih suami Mbak Retno gitu. kaum yang nggak dapat THR kayaknya. Iya sih ya, masa Pak Dokter harus dapat THR juga, harusnya ngasih. Dan dari Mbak Lucy Bulus, tipsnya bisa dicoba nih Mbak Dwi, recehan bisa jadi THR, betul ya, kita sampai nggak kepikiran kadang ya, karena ya kadang malu masa recehan buat THR gitu ya, apa kata orang. Terus ya biasalah ya, warga pasti suka nyinyir gitu, ngasih kok segitu doang, mending nggak usah ngasih sekalian. Tapi kalau kita kemas dengan menarik, yang penting niat kita ya, masa bodoh orang ngomong apa ya, yang niat kita insya Allah bisa jadi THR itu tadi. Oke Mbak Retno, ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu yang ingin menanyakan terkait tentang puasa happy, THR don't worry. Siapa ya yang mau bertanya? Monggo. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Ada waktu sebelum kita bagi-bagi door prize nih. Ya nih, bagi-bagi door prize. Tapi sebenarnya kalau Mbak Cahaya itu happy nggak sih kalau Ramadan tapi nggak terlalu banyak beli-beli barang gitu? Sebenarnya happy atau sebenarnya itu sangat mengendalikan diri banget gitu? Saya juga penasaran nih Mbak Cahaya. Jadi diwawancarai ganti nih. Iya. Ya, memang sih ya, puasa itu harus menahan segala sesuatu nafsu-nafsu tadi. Kalau saya dan keluarga itu kalau soal baju baru gitu nggak terlalu penting juga, bisa lah. Alhamdulillah ya, kalau ada masih yang pantas pakai kenapa tidak gitu. Toh selama ini kemarin pandemi kan, jarang pergi-pergi, jarang ketemu orang.
kita pakai baju yang kemarin juga nggak ada yang tahu ya itu baru apa enggak gitu ya. Betul. Yang penting bersih, terus apa namanya ya nggak bau gitu. Kadang kan kita ketemuan live online nggak tahu kan ini bawahnya gimana gitu kan, nggak dasteran atau enggak atau gimana gitu ya. Jadi pernah dipakai berapa kali gitu kan, nggak tahu. Kalau soal itu saya juga nggak terlalu penting sih, bisa menahan. Kadang memang lebih ke godaan makanan enak gitu aja sih Mbak. Kalau saya lagi selama puasa, jadi kalau saya mengendalikannya ya ingat-ingat nanti kemakan nggak ya, karena ujung-ujungnya kita itu sok pengen ini itu stok ini itu nggak kemakan gitu kan. Iya, mau bazir ya Mbak ya. Belum lagi kalau biasanya kan di masjid ada takjil ya, alhamdulillah bulan puasa itu banyak orang yang sering berbagi kan gitu. Nah itu ya kita udah insya Allah dapat berkah. Ramadan itu berkah kok insya Allah gitu, tanpa kita harus beli banyak-banyak, beli secukupnya kita dapat berkahnya dari situ. Kita tuh kecipratan dari banyak orang insya Allah itu. Ya, rasakan zaman kuliah tuh nggak punya uang dapat aja takjil gratis. bener banget Mbak. Ini sepertinya ada pertanyaan masuk lagi dan komen. Ini ada dari Lina Ibnu Azam, ikut nyimak ya Mbak, monggo Mbak Lina. Wah ini juga ahli apa ini, ahli ekonomi juga ini, kalau beliau ahli muamalah. Terus dari siapa ini, Apida Aso Komah, THR untuk investasi online amankah Mbak? Oh jadi kalau dapat THR untuk investasi online amankah? Bagaimana cara milih investasi online itu? Kan banyak ya. Gitu, Mbak. Oke. Mbak Apida Sakomah ya? Ya. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Kalau THR itu untuk investasi boleh nggak? Boleh banget. Berapa besarnya tergantung dari keinginan yang akan dialokasikan. Karena kalau investasi itu kan sifatnya tidak menghabiskan ya, tetapi menyimpan dan mengembangkan uang yang kita miliki. Kemudian kalau cara untuk memilih investasi online yang ada sekarang itu gimana gitu. Nah, teman-teman bisa melihat legalitas dari investasi itu. Bisa googling, kemudian cek di OJK, kemudian cari reviewnya gitu. Jadi jangan asal menyalurkan uang kita untuk investasi yang online yang asal, dengan cara asal ya. Jadi caranya kita harus lihat benar-benar nih legalitasnya seperti apa, kemudian reviewnya seperti apa, caranya seperti apa, pahami risikonya juga. Jadi dibaca artikel-artikel atau pandangan terkait dengan investasi tersebut. Kemudian apakah akan menggunakan yang syariah atau yang tidak, tergantung kita. Kalau misalnya kamu yang syariah, kita lihat dulu siapa sih yang mengelola investasi itu juga penting. Reputasinya seperti apa, biasanya sudah ada ratingnya. Karena sekarang ini banyak investasi yang dikatakan orang itu investasi bodong ya. Jadi hanya menghimpun dana terus dihilangkan, maksudnya dihilangkan itu ditipu gitu ya. Kita ditipu karena mudahnya akses investasi online sekarang ini. Jadi yang perlu dipahami adalah cek reputasinya, siapa yang mengelola itu, kemudian pahami risiko dari investasi itu. Nah, memahami risiko dari sebuah investasi yang akan kita lakukan ini penting. Kenapa? Karena itu terkait dengan profil risiko kita. Profil risiko itu adalah kemampuan kita untuk menghadapi atau menerima risiko ketika kita berinvestasi. Karena investasi itu tidak selalu untung loh, teman-teman. Jadi bisa juga kita rugi. Cuma seberapa besar kerugian yang mampu kita tanggung atau kita baik mental kita dan finansial kita. Kalau kita mau return yang tinggi, high risk high return gitu ya. Kalau kita mau returnnya tinggi, berarti di situ juga investasi itu mengandung risiko yang tinggi juga.
Tapi kalau kita risikonya itu relatif rendah dari investasi yang kita berikan, maka return-nya itu biasanya juga nggak terlalu tinggi, tetapi relatif lebih aman dan risiko yang kita hadapi itu relatif rendah. Biasanya kalau kita mau berinvestasi, di situ kita mengisi formulir ya yang menunjukkan profil risiko kita gitu. Atau kita bisa memahami diri kita sendiri, saya itu mampu nggak sih kok tiba-tiba duit segini hilang gitu. Kalau orang saya nggak mampu ya jangan ambil yang itu gitu. Saya kayak saham itu kan risikonya cukup tinggi ya. Tapi berbeda dengan misalkan emas gitu, itu relatif rendah gitu investasinya. Jadi kita memilih investasi sesuai dengan reputasinya dan kemampuan kita untuk menghadapi risikonya. Bukan berarti yang risiko tinggi itu nggak boleh ya Mbak Jaya. Tetap boleh kalau kita memang mampu terima apa ya risikonya gitu. Jadi nggak masalah untuk memilih investasi-investasi yang risikonya tinggi, asalkan jangan ngawur. Oke. Harus siap mental juga ya Mbak mau berinvestasi itu ya. Iya, betul, betul, betul. Karena kalau misalkan tabungan, kita nabung di bank itu kan uangnya nggak akan kemana-mana ya. Maksudnya, tol ya kepotong administrasi begitu. Tetapi kalau kita melakukan investasi, kita kan mengharapkan return yang lebih besar. Tambahan uang di situ yang lebih besar. Nah, itu kita perlu perhatikan juga kalau muslim ya perhatikan kehalalannya, kemudian reputasinya, pengelolaannya seperti apa dan risikonya bagaimana. Gitu. Oke, Masya Allah. Kalau ilmu investasi ini soalnya banyak ya, harus belajar kalau menurut saya agar nggak asal. Terus tadi bilang kalau secara Islam juga ada syariat yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, itu muamalahnya harus jelas juga. Kayaknya sama tadi Mbak Lina tadi tuh jagonya. Iya. Ini ya, sudah mau jam 10.30 ya. Kita bagi-bagi doa ya Mbak. Yuk. Kayaknya udah itu ya, udah ngobrolnya udah paham teman-teman ya. Mungkin nanti kalau ada yang masih penasaran boleh ya DM di IG-nya Ibu Profesional Jogja. Yang belum paham boleh menanyakan terkait hal ini lagi. Nah, sementara kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Kalau teman-teman udah paham, saja dibagi-bagi door prize. Siapa sih? Yuk kita cek dulu ya Mbak yang masih stay, yang siap untuk menerima door prize. Sebentar saya cek dulu. Ada siapa aja nih? Yuk yang siap dapat door prize, kirim emoticon terbaiknya biar tahu siapa aja. Ada Syarafina, Mbak Syarafina, Mbak Tina. Siapa lagi ayo? Yang siap dapat door prize nih, masa cuma 2 orang? Belum ada lagi. Maaf ya sinyalnya muter-muter juga. Oke, Mbak Arif Fatimah siap dapat door prize juga. Ada Mbak Heni. Ada Pak Dokter, mau ikutan juga Pak Dokter dapat door prize. Mbak Nuraida Lutfi, oke. Kayaknya udah banyak ya yang mewakili, yang mau dapat door prize pagi menjelang siang ini. Siapa nih yang mau kasih pertanyaan dulu? Saya karena kita dipersembahkan oleh sebentar Crystal Lure Beauty, terus Wonbi dan Yogyakarta Ruh. Ya, ada door prize ya yang dipersembahkan tadi dari Crystal Lure
Wonbi, dan Yogyakarta. Ya, kalau begitu saya mau mengajukan pertanyaan dulu buat teman-teman, nanti tolong dibantu cek ya. Soalnya sinyal saya ini agak lemot. Oke, siap. Yang jawab duluan siapa? Pertanyaan gampang aja deh, jangan susah. Apa aja sih tingkatan kelas di ibu profesional dari pertama sampai akhir? Yuk, gampang banget. Siapa yang mau jawab? Yuk. Ada 3 door prize. Ada yang sudah jawab belum, Mbak? Belum nih Mbak, kayaknya masih pada ngetik ini. Soalnya tingkatannya banyak ya. Iya, betul. Tuh sampai Mbak Atina udah Bismillah mau dapet door prize ya Mbak. Jawabannya tadi bukan Bismillah, Mbak. Nih. Oke, kita tunggu ya. Ya, nggak apa-apa. Sabar dulu, karena jawabannya juga tuh, udah ada nih. Matrikulasi, Bunda Sayang, Bunda Ciptakan, Bunda Produktif, dan Bunda Solihah. Gimana Mbak Retno? Betul itu jawabannya? Nggak boleh tipu. Nggak boleh typo ya. Iya, betul. Ya betul lah. Betul, nanti Mbak Cai bisa pilih tuh. Itu terakhir Mbak Ari ada ibu pembaharu segala. Itu ada pembaharu, ibu pembaharu. Mbak, coba. Atau sampai dari Bunda Solihah saja? Sampai Bunda Salihah ya. Kalau kelasnya ya. Oke. Sampai Bunda Solihah. Ada itu ya Mbak Atina ya yang nomor 1 jawab. Betul. Atau mau dipilih Mbak Retno milih Mbak Atina, Mbak Heni, Mbak Ari. Mbak Ari tapi ada tambahan ibu pembaharu, tapi jawabannya yang betul sampai Bunda Solihah saja. Jadi Mbak Atina ya yang dapat door prize untuk pertanyaan pertama ini. Iya. Oke, selamat Mbak Atina. Mbak Atina untuk door prize-nya. Akan dapat salah satu voucher atau produk dari sponsor kita. Nanti untuk alamatnya dan detailnya kami DM ya. Atina. Oke, langsung aja untuk pertanyaan kedua, monggo Mbak Retno. Pertanyaan kedua dari saya. Teman-teman tadi sudah yang sudah menyimak ya dari awal tadi bahwa kita kalau dapat THR ini pada masa pandemi. Nah, pada masa pandemi itu selain kita bagi-bagi THR, kita mengendalikan diri, jangan lupa kita mempersiapkan sebuah dana dana yang bisa kita gunakan untuk berjaga-jaga kalau ada keluarga yang sakit atau kita harus pergi mendadak keluar kota atau kemana. Nah, apakah nama dana itu? Dana titik. Silakan ditulis di kolom chat. Yuk, siapa? Yang jelas bukan lagu ya dana. Mbak Atina ini semangat banget nih mau ganti akun biar dapat lagi. Biar dapat door prize. Iya. Pakai aja HP suaminya sekalian, Mbak. Pakai akun all shop-nya buat online. Apalagi pakai HP pinjem HP bapak ibunya. Udah ada yang jawab itu, Mbak. Mbak.
Mbak Syarafina, Mbak Vina. Dana darurat, ya betul. Ada beberapa nih. Mbak Atina jawab lagi nih. Jadi Mbak Atina jangan dapat door prize lagi ya Mbak Atina ya. Nah, udah kalau yang udah dapat nggak boleh dapat lagi. Dana darurat. Siapa yang jawab, Mbak Arif Fatimah atau siapa yang pertama? Mbak Syarafina. Iya betul. Yeay, selamat buat Mbak Syarafina. Satu beres. Halo, Mbak Cae. Halo, delay. Oke. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi apa ya? Baik, berapa sebaiknya alokasi deng. Berapa persen sebaiknya alokasi dana? Tapi kayak itu ya, kayak harus ingat-ingat tadi ya. Berapa sebaiknya alokasi dana buat THR? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Susah ya? Susah kayaknya Mbak ya? Susah nggak sih? Susah nggak? Coba. Kita tunggu. Tunggu aja dulu ya, nanti kalau nggak ada yang benar, kita ganti. Coba. Kayaknya belum ada yang jawab ya? Mungkin susah baru. Soalnya tadi juga nggak di screenshot juga mungkin teman. Nanti boleh deh kalau mau minta. Oh, ada yang jawab Mbak, 30. Betul nggak Mbak Arna? Betul nggak ya? Kalau idealnya 20, tapi 30. 30 ya boleh lah kasih. Yang penting nggak semuanya 100% ya. Oke, dari siapa Mbak yang jawab? Ini agak delay soalnya punya saya. Anggun Ritme. Anggun, oke. Nanti langsung di DM ya Mbak ya. Mbak Ari tuh bener tuh 20% tuh. Oh gitu. Ini delay. Ini yang bener aja ya. Oke, berarti Mbak Ari ya. Mbak Anggun. Kita pilih ya bener. Benar-benar 20% idealnya. Jadi untuk door prize ketiga Mbak Ari ya yang dapat ya. Oke, selamat untuk Mbak Atina, Mbak Syarafina, dan Mbak Arif Fatimah. Nanti kita DM untuk alamat lebih detailnya untuk pengiriman door prize dari sponsor. Terima kasih para sponsor yang sudah memberikan door prize pada pagi hari ini. Ada Dapur Wonder. Lalu ada Crystal Beauty dan Jogja Kawruh. Ya, terima kasih para sponsor untuk persembahan door prize-nya. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10:36 kalau di tempat saya. Jadi saatnya kita pamit-pamit. Terima kasih untuk Mbak Retno untuk ilmunya, materinya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, kita harus puasa itu bukan cuma menahan lapar, hawa nafsu lapar dan haus, kita harus
mengelola emosi kita, nafsu kita yang lain agar tidak banyak pengeluaran. Oke. Maaf ya, agak nge-lag mungkin ya. Ya maaf sinyalnya delay. Nah, boleh Mbak Retno memberikan untuk kami sebelum pamitan berpisah dengan teman-teman. Kesimpulan terakhir, statementnya apa untuk pesan untuk teman-teman dalam mengelola keuangan selama Ramadan dan Idul Fitri? Terima kasih. Terutama berhubungan dengan THR. Nah, teman-teman, Bunda semua, agar Ramadan kita happy, puasanya happy, THR-nya don't worry. Yang pertama adalah jangan lapar mata, tetap alokasikan keuangan kita dengan cara yang wajar. Ingat kita puasa cuma makanya 2 kali, sahur dan berbuka puasa. Jadi jangan jor-joran untuk makanan, dan juga baju baru sesuaikan dengan budget yang ada, dan bagikan THR semampu kita. Itu, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Mbak Retno, terima kasih. Sama-sama, sampai jumpa lagi. Ya, teman-teman, itulah Selamat datang di Ibu Profesional Yogyakarta. Pemaparan singkat dari Mbak Retno terkait THR yang harus kita persiapkan. Jadi bulan Ramadan ini kita jadikan untuk waktu untuk bermetamorfosis ya. Jadi untuk berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, seperti kita belajar di Ibu Profesional ya. Kita bermetamorfosis ya sebagai ibu. Dan di bulan Ramadan ini kita juga harus bisa bermetamorfosis untuk menjadi manusia muslim yang lebih baik lagi. Saya Yasan Laila Sari sebagai host dalam acara Kampung Ramadan Negari undur diri. Maaf kalau banyak salah kata dan kesalahan teknis di awal tadi ya, beginilah sambil di rumah sambil mengasuh anak. Sampai jumpa di acara-acara Kampung Nagari Ramadan besok-besok. Jangan lupa di-update ya infonya. Ada di IG Ibu Profesional Yogyakarta. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ibu Profesional Yogyakarta. Siapa yang tidak kenal dengan Yogyakarta? Kota yang selalu dirindukan banyak orang untuk kembali ke sana. Yogyakarta terletak di Pulau Jawa yang merupakan kota kesenian dan kebudayaan. Ibu Profesional Yogyakarta memiliki nama Nagari Wanudya Anindya-guna. Nagari berarti negara. Ibu Profesional Yogyakarta diibaratkan sebuah negara dengan anggota yang saling bahu-membahu membangun melalui peran mereka masing-masing. Wanudya berarti wanita atau perempuan, sebagaimana nama Ibu Profesional yang merujuk pada sosok perempuan sebagai seorang anak, ibu, istri, dan bagian dari masyarakat. Anindya-guna berarti kecantikan yang berdaya guna. Anggota Ibu Profesional Yogyakarta diharapkan memiliki kecantikan dari hati yang bisa berdaya guna, memberikan manfaat kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Sekarang saatnya kita berkenalan dengan para Sri Kandinya. Dimulai dari tim Sekretaris Regional Ibu Profesional Yogyakarta. Ini dia beberapa kegiatan yang sudah diadakan. Selanjutnya kita berkenalan dengan tim Hima. Baru saja Hima mengadakan selebrasi Bunda Cekatan. Ini dia kegiatannya. Lanjut di komunitas Ibu Profesional Yogyakarta. Perkenalkan beberapa rumah belajar yang ada di dalamnya. Ada rumah belajar craft, rumah belajar boga, rumah belajar literasi, rumah belajar healing. Selanjutnya ada rumbel public speaking, lanjut ke rumbel bisnis, dan yang terakhir rumbel desain grafis.
Selanjutnya kita akan berkenalan dengan tim RCIP Yogyakarta. Kegiatannya antara lain bekerja sama mengadakan siaran dengan radio lokal Yogyakarta, serta mengadakan konsultasi kesehatan online gratis. Kita akan berkenalan dengan KIPMA sekarang. Demi kesejahteraan membernya, KIPMA memfasilitasi member untuk menjual produk-produk yang mereka punya. Yang terakhir ada tim Sejuta Cinta. Di masa pandemi ini, tim SC banyak membantu membernya yang terdampak COVID-19. Demikian profil singkat Ibu Profesional Yogyakarta. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.